Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadinil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati, saya muliakan para alim, para asatizah, para orang tuaku, para tokoh, hadirin hadirat Jamaah Masjid Nurul Jibal. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita kembali mengundang ucapan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala nasabak pemasaina pedang kaki diron romak barakah menunggu waktu Isya, sudah salat maghrib. Kita belajar bersama di kitab Mukhtarul Ahadits yang ditulis oleh Imam Al-Hashimi. Kasih di riwayat narampe guru tamakada innaka fi salatin man tadartumuha majepu idi nasan nabita yang enggak ki masem pajang dihitung salat man tadartumuha selama kita menunggu waktu salat. Jadi habis maghrib ada orang yang tidak pulang dari masjid. Maka kita detelisu kamat tajeng isah. Nah, dia tidak sholat sunat, tapi dia dihitung sholat karena dia nunggu isya. Jadi kita insya Allah sambil pengajian nunggu sholat isya. Saya koordinasi panitia, apa yang dibahas akidah. Ada satu ayat yang baru-baru juga saya baca buku ini di pengajian rutin di Islamic Center Pangkajen Sidrap, yaitu surah Fussilat ayat 30. Saya belum lahir 1976, orang-orang tuaku sudah membacanya, sudah mengamalkannya. Nah, saya belum lahir, oleh tak ada pengengat orang-orang tuaku, saya duduk di atas ini. Dan ini kita menguatkan saja Pak di setengah tak nasabah. Kita sudah tahu yang ini, cuma kita mantapkan lagi. Saya membawa kitab tafsir Ibnu Katsir sebagai rujukan dalam membahas Fussilat ayat 30. Maka dari Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka dari Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah, majepu tongkai puadai makkada iya puaku pun Allah Ta'ala. Ini kena-kena ya kita semua. Kita setiap saat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Tungka-tungka tamu waktu sempajang majelok ya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Kita sudah lakukan semenjak kita anak-anak. Maka dia pun Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Majepu tongkai puadai maka daya puaku pun Allah Ta'ala. Mulai kecil, baru lahir kita sudah dibisiki itu. Anak-anak kita sudah melakukan itu, na Pak Guru ke orang tua kita, nenek-nenek kita mas sempanya. Letu makukwe. Kita harapkan sampai lepas nyawa ini Rabbunallah, dua kalimat syahadat itu ada di hati. Summa istaqamu, kemudian istiqamah. Dia bisa ya Pak Bazogi istiqamah apa? Istiqamah itu ya
Menenungan. Nak kata ni meseri menenungan. Nah, jadi kalau ada orang nasabung Allah Ta'ala, Fussilat 30 bisa dibuka kembali di rumah nanti di Al-Quran terjemahan tak ya di kitab tafsir yang kita punya. Na puade maka daya puaku pun Allah Ta'ala. Kemudian istiqamah menenungan. Dia pegang nak kata ni meseri. Apa balasannya? Tatanazzalu alaihimul malaika. Nanti malaikat akan turun kepadanya. Kapan? Nah, ini yang mau kita lihat. Malaikat-malaikat akan turun kepada orang yang seperti itu. Kepada siapa? Tongkai maka dapokku ya pun Allah Ta'ala kemudian menenungan. Nak kata ni beseri rotepena sampai meninggal dunia. Aga na puada malaikat. Akwalena ya rotawe. InsyaAllah semoga kita Allah takhafu maka dari Allah Ta'ala. Itu malaikat mengatakan kepadanya, ajakmu tahu. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannah. Bergembiralah dengan surga. Allati kuntum tu'adun. Yang telah dijanjikan kepadamu. Luar biasa mantapnya di perasaan. Ternyata keimanan ini nanti ke akhir dari kehidupan kita akan didatangi oleh malaikat. Kita baca tafsirnya Ibnu Katsir. Yaqulullah ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah, maka dia pun Allah Ta'ala sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan saya Allah. Sumastaqamu, kemudian dia istiqamah betuanna akhlasul amala lillahi wa amilu bita'atillah. Ikhlas yang dimaksud dengan istiqamah itu mengucapkan Allah Tuhanku itu adalah orang yang ikhlas wa amilu bi taatillahi, kemudian patuh mapatuh iku potong Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita jauh-jauh kita dari tanah Arab ini, alhamdulillah keimanan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati ini. Kita ini tidak fasih bahasa Arab. Saya sendiri belajar bahasa Arab mulai ibtidaiyah letuk makuk. Tiada hari tanpa belajar dan membaca kitab-kitab berbahasa. Tapi dia bisa mana betuan nero kurangnya. Saya tidak tahu semua artinya itu Quran. Nanti saya tahu kalau saya buka terjemahan Kementerian Agama. Ibaca si hadis saya ko tahu yang kalinga hadis saya baca. Dia toleh di mana betuan na. Dalam kondisi seperti itu, syukurnya kita alhamdulillah yakin pada isinya Al-Quran. Sementara ada orang na injak-injak Quran, na bakar Al-Quran, na kencingi Quran, na robek-robek Quran. Seandainya dia lakukan di tempat tidak lihat orang, okelah, mending. Ini dia shooting dirinya, kemudian diupload, dilihat orang di seluruh dunia. Kita alhamdulillah tidak melakukan itu, na'udzubillah, dan kita meyakini lisanna Quran. Seorang ulama besar, Syekh Amin Kurdi mengatakan, wa'lam annal imana afdalun ni'ami 'alal itlaq. Ketahuilah, dan kita insyaallah tahu. Annal imana iya tu tak ko Allah Ta'ala afdalun ni'ami 'alal itlaq. Iya na tu pak bere kami na meraja polere Allah Ta'ala, ndak ada di atasnya. Masuk akal? Masuk akal Bapak Ibu. Orang dengan kekayaannya bisa masuk surga dengan kekayaannya, tapi tidak ada jaminan bahwa tosogi pasti masuk surga. Saya ulangi, jangan sampai salah paham. Orang bisa masuk surga dengan kekayaannya, tapi tidak ada jaminan di Quran hadis bahwa orang kaya pasti masuk surga. Ya kan? Dengan jabatannya, orang bisa masuk surga karena jabatannya. Tetapi tidak ada jaminan orang yang punya jabatan tinggi pasti masuk surga. Bahkan orang hafal Quran bisa masuk dalam surga dengan hafalannya. Tapi tidak ada jaminan bahwa para penghafal pasti masuk surga.
Tetapi orang yang percaya kepada Allah, kitabnya, rasulnya, malaikatnya, hari akhirnya, dijamin masuk surga. Maka Syekh Amin Kurdi mengatakan, iya na tu Pak bere deh gaga ya sekna. Maraja angke na deh gaga cawi, kita punya rumah. Pak bere poleri Allah Ta'ala, kita punya anak istri, kita punya cucu, kita punya tanah makaluang, kita punya aset banyak. Pak bere mana yang harus disyukuri? Tapi deh gaga cawi ya sekna tepuk tak kukuangi dan seluruh apa yang disampaikan oleh Allah. Maka seorang ulama besar yang sering datang di HP tak, dia pakai songkok seperti ini, Gus Baha, ya kan, pakai baju putih. Apa dia bilang? Saya itu setiap saat saya selalu gembira. Magai. Nah sabu wita anakku, iwa ita baikneku, suju rokok yolona pong Allah Ta'ala. Dega, saya sudah sangat bahagia. Kenapa? Karena pemberian terbesar itu ada di anak istri. Mungkin ada orang melihat anak istrinya sujud kupung Allah Ta'ala, biasa-biasa hatinya. Tidak ada getarannya, bahagianya. Irita anak-anak, lo kekasih asar, pergi mengaji, pergi masam pajak ke masjid, cukup. Yolo napung Allah Ta'ala mapakatuna ale, biasa-biasa hatinya. Kapan pi baru bahagia sekali? Kalau anaknya menjadi ini, kalau anaknya bisa beli ini itu. Berarti kata Gus Baha, kalau ada orang seperti itu, dia menganggap bahwa barang-barang yang dimiliki anaknya itu lebih tinggi nilainya daripada keimanannya anaknya. Marilah kita gembira dengan keimanan ini, bersyukur pada Allah. Ini jaminannya Fussilat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah majaput tawe makadai yakin puakku ia pun Allah Ta'ala. Kemudian nak kata ni meseri. Kenapa ada istiqamah di sini? Nasabah ada orang-orang yang tidak mampu mempertahankan itu, Bapak Ibu. Ada orang yang tidak mampu mempertahankan itu di hatinya. Ini pemberian terbesar tidak mampu dia pertahankan dalam dirinya. Ya, coba saja misalnya, tua mau pinabita. Wetunna Nabi SAW memiraja kemudian no podangi masyarakat pidato di depan masyarakat bahwa saya tadi malam Isra Mi'raj irtadda man irtadda minal muslimin. Sesanna to selenge engka to masuk ipulya selenge. Ya kan? Kita alhamdulillah kokoh kita nih. Pak Quraisy Shihab, ulama besar yang ahli tafsir, seorang dokter pertama, dokter pertama Asia Tenggara di Al-Azhar. Oh, bukunya, buku tafsirnya berjilid-jilid kita tidak mampu baca. Pandai talopo. Apa dia bilang? Dia menulis buku Menuju Keabadian. Ada bukunya itu Pak Quraisy Shihab. Judulnya Menuju Keabadian. Saya membaca Pak Quraisy Shihab itu mengutip satu riwayat bahwa ia rosetange karena memang dia pekerjaannya la'ughwiyannahum ajmain. Saya ingin menyesatkan seluruh manusia dan itu diminta di hadapan Allah. Itu setan setiap hari sibuk untuk mengkafirkan orang, untuk menyesatkan orang. Dan dia punya kelebihan Bapak Ibu, di atas kelebihan tak kita. Ia rosetange mampu ubah dirinya seperti bentuk yang dia mau. Saya mau berbentuk sapi, berubah jadi sapi. Saya mau bentuk jadi kucing, bisa berbentuk jadi kucing. Saya mau besar, nah setogi longga. Longga di? Longga. Bangun batang, nah bilang orang Mandar. Tiba-tiba orang, wih tinggi. Dia mau, dan dia bisa merubah bicu. Dan inilah yang kecil, ini yang bahaya ini. Karena dia masuk, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam makana nabita. Itu setannya lolok ke darata majrad dam, melalui pun buru-buru darah. Jadi darah ini masuk ke hati, dia berbisik di hati kita. Dia masuk ke otak, dia membisiki otak. Nah, itu kerjanya dia setiap hari. Sibuk setan. Tapi kata Pak Quraisy dalam bukunya,
Seandainya coba nawat dikilai rita mata yoro setange. Tidak ada kala sibuk setan kalau orang sudah sekarat. Ya komandan nih tahu oh disinilah dia. Pokoknya dia bilang harus ini saya kalahkan. Ini orang harus jadi teman saya masuk ke dalam neraka. Tidak boleh ini pertahankan imannya. Bagaimana dia di antara tipu dayanya? Karena dia memang mampu. Dia ubah badannya menjadi nenek-nenek yang sudah mati duluan. Nauzubillah kan ni rolengan. Madan nih kita sudah sekarat. Datang itu setan. Hei, apoku. Semoga kah? Saya nenekmu, padahal setan. Yolo kak mati daripada ikum. Melok no mati. Salah itu selem. Gak selem yang bisa. Padahal itu setan. Makanya di sini Allah mengatakan summastaqamu. Istiqamah. Nah, disinilah nanti perjuangan kita mempertahankan keimanan sampai di penghujung karena mereka akan sibuk. Setan-setan akan sibuk untuk mengkafirkan kita. Tapi tidak usah takut. Kenapa? Makanya Nabi yamutul mar'u ala ma ya'isu alai. Ini hadis diungkap oleh Andre Guru Tambok Dalek dalam kitab Al-Qulus Sadiknya. Jadi Bapak Ibu kalau belum punya itu kitab, semoga bisa kita dapat. Al-Qulus Sadik fi Ma'rifatil Khaliq. Itulah kitab andalannya Andre Guru Tambok Dalek dari sekian kitab karangannya. Ada yang tulisan lontra aslinya, ada yang berbahasa Bugis tapi tulisan Latin. Ada yang sudah terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Profesor Muis Kabri. Itu beredar di masyarakat. Mudah-mudahan kita ada. Di situ di kitabnya Guru Tambok Dalek, yamutul mar'u ala ma ya'ishu alai. Orang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya waktu madising tulis la ilaha illallah, la ilaha illallah, akan begitu nanti kalau mati. Rasulullah ditanya, ya Rasul, amal apa paling bagus? Maka dia minta amal kami nama kesing narekomelo ko mate matu marica lillamu nataro sikri, dan itu tidak bisa datang kalau kita tidak terbiasa waktu sehat. Alhamdulillah kita setiap saat subhanallah. Maka dari Allah Ta'ala kemudian istiqamah. Ini ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik. Dibilang di sini Ibnu Katsir dari Anas bin Malik. Purana nabaca Nabi ta'ya ayae innal ladzina qalu rabbuna Allah, maka dari Nabi ta qad qalaha nasun summa kafar. Ada orang yang telah mengucapkannya kemudian masuk pula selengenna. Nauzubillah. Kafara aksaruhum. Mega nasan nabitta masuk pula selengenna. Faman qalaha nani tahu. Puada yaro adadai. Rabbuna Allah. 2 kalimat syahadat. Hatta yamut letuk matena faqad istaqama alaiha. Maka dia termasuk orang yang istiqamah yang dimaksud oleh ayat ini. Yamutul mar'u ala ma ya'ishu alai. Waduh, itu luar biasa. Orang akan mati dengan kebiasaannya. Maka kita pada saat sehat ini anak-anak kita ini maksud saya. Kalau kita kan ini pengamalnya dibiasakan ini lidah untuk bersyahadat, untuk bertahlil, bertasbih. Karena kalau itu terbiasa, betul tak madising, aku meloki mate, akan mengucapkan itu, tidak butuh ditalkin. Walaupun makanya Nabi talakkinu mautakum ya, lakkinu mautakum la ilaha illallah, tafaguri tomateta tomadatta dengan la ilaha illallah, tapi tidak usah kalau orang sudah terbiasa waktu sehat. Makanya saya Amin Kurdi, kitab yang saya bacakan anak-anak di pesantren Tanwir, ini kameranya Bapak selalu dapat saya mengatakan itu kitab Tanwir, Tanwirul Qulub maksud saya karena saya yang bacakan anak-anak di pesantren. Maka dia penulis kitab Tanwir, annahu makana ya'luful insanu fi hayati ya'udu dzikruhu inda mautihi. Agi na pancaji abasagan na to tawin na rekomendisi
akan menguat nanti pada saat mau meninggal dunia. Jadi orang yang selalu mengaji, siapa itu? Kita itu Bapak Ibu, kita nih. Akan kuat keinginan untuk mengaji pada saat kita madang. Ini adalah rumus dari Rasulullah, rumus umum yang tidak akan salah. Jadi, insya Allah sahadat-sahadat kita yang kita ungkapkan di dalam salat sambil nunjuk, dan yang kita ucapkan di luar salat, insya Allah akan menjadi modal kita dalam mengarungi kehidupan kebahagiaan kita ini. Summastaqamu, kemudian menenungi rotapena sampai di akhirat. Makanya Nabi ta narekongka tau puada yoro yakini itu, kemudian dia mampu mempertahankan sampai meninggal dunia, faqad istaqama 'alaiha, maka dia sudah termasuk orang istiqamah. Kenapa Al-Qur'an mengatakan qalu, mengucapkan? Karena ucapan ini sama kalau di kantor, fakta integritas. Fakta integritas itu. Di instansi-instansi menandatangani fakta integritas. Dikasih materai 10.000, tanda tangan. Jangan main-main dengan ucapan tak ini dari atas, saya siap ini, saya melakukan ini, saya ini. Ini akan menjadi pegangan tak ini yang akan kita lakukan sebagai konsekuensi. Ada betul ada Rabbuna Allah. Iya puakku pun Allah Ta'ala. Orang yang mengatakan puakku ya pun Allah Ta'ala, maka kita siap diatur. Efek akibatnya dari ucapan ini, ya puakku pun Allah Ta'ala, maka kita siap diatur oleh Allah. Bukan sekedar ucapan. Makanya di surah Al-Ahzab Allah mengatakan, "Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Ia tu selengi urane makun raye. Dek gaga pilihan lain. Idza qadallahu amran, nareko ungkap persoalan diputuskan oleh Allah, ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain kalau oleh Islam. Pendapatku ini atau pendapatnya Allah? Allah semua, ke Allah semua. Dan inilah kita. Insyaallah, mari kita amalkan apa yang kita tahu Bapak Ibu. Dan ini pesannya Andre Guru Tawahab, ulama besar Sulawesi Selatan Makadaya. Kita ini tidak mampu bermazhab. Kita ini tidak bisa memilih. Misalnya, untuk kita ini, seperti saya dari Imam Syafi'i Pak, ya kalau dari Imam Malik Dewalai, kita tidak mampu begitu. Makanya Andre Guru Tawahab, agi-agi letuk koidi, amalkan. Apa-apa ajaran agama yang sampai ke kita, amalkan. Ya. Diamalkan. Ini supaya kita nanti istiqamah. Orang yang mengucapkan ya puaku pun Allah Ta'ala berarti siap diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Semogalah Bapak Ibu sekalian ini yang terjadi. Jadi kita ajari anak cucu untuk pakai singi sikiri. Nah, karena itu akan monrok wati. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Dega puang sompa kasmadina. Pung Allah Ta'ala. Ini meresap ke dalam. Kalau diulang-ulangi, diulang, matat da ilalang ini. Kuat di dalam. Makanya Rasulullah mengatakan, jadidu imanakum. La ilaha illallah. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah keimanan tak dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadidu itu ya, kalau bahasa modern kita biasa contohkan HP. Perbaharui ya, caslah HP tak. Caslah keimanan tak dengan mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha. Ini saya mengatakan seperti ini, padahal pengamalnya ini orang-orang tua saya. Saya pernah malu Bapak Ibu begini. Saya baru datang dari Kairo, Mesir tahun 96. Ada kulihat nenek-nenek, kakek-kakek, kalau bahasa Indonesianya, tapi kan biasa kita bilang nenek kalau laki-laki. Tuli minum kopi. Oh, satu canteng besar. Baru ya rupelona.
Tania pelo angka filterna, dia gulung sendiri di pahanya. Nih. Ya kupura nih malah seri untuk sapina, udah nih masuk leka. Nah nikmati sekali itu hari-hari. Jadi muncul diingatan di saya. Makanya kapan ini nenek-nenek kalau kusuruh masikri, begitu kan? Inilah rahasianya orang kita tidak tahu. Jadi saya bawakan pilang-pilang. Utiwirangi tasbih pilang-pilang. Jadi masulek kakak koyolona. Tabe nek. Bagus barangkali kalau sambil minum kopi, marok, mapelo ki, masikri ki. Agak na podanga. Agak na podanga. Iya mau tuh si matau jama-jama nak we masai sanna mi bahasa Mandar. Inilah katanya yang saya kerja kuda. Sudah lama mi. Rupanya saya lihat dari jauh tuh minum kopi tani, tapi tani tuh minum kopi mapelok bawah. Tuh masikri dia bisa. Di sini ada pasti. Jadi ini orang tidak kita bisa tebak orang. Irita mak galung. Satu hari, setengah hari mak galung. Maka dia tahu, palelulino. Tidak boleh. Ajak kami mak dompe masamangnya ke ajena dengan sikiri. Siapa tahu? Jadi mega tuh tahu. Irita pulai mabelai, palelulino. Tapi ketika orang masuk ke dalam hatinya dan kita tidak mampu. Ketika Allah melihat hatinya, palelung akhirat pale iye. Laisa yatahassaru alul jannah illa ala sa'atin marrat bihim walam yadhkurillah fiha. Atau kama qala. De tugaga na kalaili sa suruga kecuali siddi. Engkana wattu na berengi pung Allah Ta'ala kulino biasa, de na pakai masikiri. Maka mari kita isi Rabbuna Allah, ya kupung Allah Ta'ala. Diajarkan ke anak-anak. Apa balasannya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya Allah. Kalau riwayat yang disebutkan Pak Quraisy Shihab Samad tak tahu. Bukan main ini kalau mau mati nanti kita dikerumuni setan. Ada ayat yang bantahin. Maka dia pun Allah Ta'ala. Ajamu tahu. Kalau kamu patuh pada Allah kemudian mujaga yang tepat, nanti pada saat tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun malaikat kepadanya. Ini Ibnu Katsir mengatakan apa? Kapan waktunya itu malaikat turun ke kita? Di sini Ibnu Katsir mengatakan angka 2 waktu. Ada 2 waktu turun malaikat ke kita. Pertama, yakni indal mauti. Ketika kita mau mati. Jadi ucapan malaikat di ayat ini maka ada aja mumi tahu Allah takhafu aja mumi tahu wala tahzanu jangan bersedih wa basyiru bil jannah gembiralah kamu dengan surga. Ini ucapan diucapkan oleh malaikat kepada kita pada saat kita mau meninggal dunia menurut ulama besar ini. Tentu ini tidak asal ngomong berdasarkan riwayat. Jadi yoromatu kulengan ini kita akan melihat malaikat. Maka pajang imatanna. Bapak Ibu, itu mata di kita ini menurut ulama-ulama kita, utamanya Pak Tasawuf, kalau memang kita menerima, mata ini penglihat itu bukan cuma ini. Ada satu yang lebih terang dari ini, yaitu basira. Mata batin yang biasa kita pakai dalam mimpi. Walaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun di surat Waqiah. Narekoi dapi nanti napas sudah tenggorokan. Wa antum hina idzin tanzurun pada saat itu maka dari Allah Ta'ala tanzuruna. Kalian akan melihat. Pasti tai-tai. Allah tidak mengatakan di sini. Agalairita. Nanti seorang ulama besar, Sesarawi ahli tafsir mengatakan yang kita lihat pada waktu itu akatana Allah Ta'ala adalah sesuatu yang kita imani, percayai padahal kita belum pernah lihat. Percaya surga, percaya neraka, percaya malaikat, denang kelairita pada saat kita masih sehat. Tapi kalau nanti kita madang, manes sama ya roga. Mau kita melihat surga? Mau kita? Takut menjawabnya Bapak. Kalau mau kita lihat surga cepat, madan nih masih tak.
Karena di situ nanti langsung saya membaca hadis, mudah-mudahan tidak salah redaksinya karena sudah lama sekali saya tidak ulangi di kitab Mukashafatul Qulubnya Imam Ghazali. Di situ ada riwayat dibilang begini. La yamutanna ahadukum hatta yara makanahu fil jannati am finnar. De tu namate tawe na nabita. Kude na pura na pitangi ko pongalatar. Kude na itai onron na kusuruga kaya rega kuranaka. Jadi semua orang-orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal itu, kuramanan na ita suruga ya rega ranaka. Kita belum, karena basirata ini belum aktif. Nanti biasa aktif sesekali kalau tidur. Nah, pada saat meninggal dunia, madani, maka deh Imam Ibnu Katsir di sini nareko madani matu indal mauti nareko melo ni mati. Allah takhafu, ungkan itu malaikat 10 maka jangan kau takut mati. Allah takhafu, ini jangan kamu takut mati. Ma khalaqtumuhu min amri dunya min waladin jangan kamu takuti. Ini karena kecil tulisannya jadi begini. Tidak bawa kacamata. Apa yang akan kamu hadapi min amril akhirah, daripada alam-alam ke depan ini. Jadi malaikat, ajak Mumi tahu ke alam kubur. Jangan kau takut pada mahsyar, jangan kau takut di akhirat. Pesannya siapa ini? Pesannya malaikat. Wala tahzanu, jangan kamu juga bersedih. Bersedih dari apa? Sini, ma khalaqtumuhu min amrid dunya. Jangan kau bersedih meninggalkan itu linomu. Jangan kau bersedih tinggalkan anakmu. Jangan kau bersedih tinggalkan istrimu, suamimu. Jangan kau bersedih tinggalkan itu aram-parammu. Di sini kata malaikat, fa innana nukhlifukum bih ilai. Nanti kami yang urus itu di belakang. Itu malaikat ini. Dan ini menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut menghadapi alam ke depan, jangan bersedih terhadap apa yang ditinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan Allah kepada kalian. Kapan ini malaikat menyampaikan ke kita? Narekuma dan nikmatu. Yang penting tugas kita adalah wadai Rabbunallah. Iya, waktu Allah Ta'ala. Waktu ya Allah Ta'ala. Dan ini banyak orang yang mengamalkannya, tidak ditahu orang. Dilihat dia pergi jogging, lari-lari. Nah, lihat orang dari jauh lari-lari. Orang tidak ngerti bahwa dia itu lari sambil berzikir, tapi demi kesehatan dia lari. Tidak ada orang tahu. Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Siapa yang mengingatku narampe kana sepung Allah Ta'ala kuatinna. Urampe ton itu ngeraton itu ku batinku. Wa man dzakarani fi malain narekong katau narampe kana ngeraka di tengah orang banyak. Dzakartuhu fi malain khairum minhu. Nama orang itu saya sebut di keramaian yang lebih baik, yaitu dari para malaikat di atasan. Jadi ada orang tidak terkenal di Cipotekari, tidak muncul di televisi, tidak muncul di koran, tapi terkenal di langit sana namanya. Kenapa? Karena dia selalu mengingat Allah di tengah keramaian orang. Ini hadis qudsi. Bunyi jika kalau masuk Isa, Di. Jadi kapan Kapan malaikat turun menurut Ibnu Katsir? Berdasarkan dalil narekomelo ni mati tahun. Nanti kalau ada setan, tidak mungkin setan mendekat kalau malaikat sudah ada keliling ditugaskan oleh Allah. Diusir itu setan, tidak akan mampu mendekat. Itu yang pertama. Yang kedua, wakila. Si dito pendapat, maka Ibnu Katsir, annal malaikata tanazzalu alaihim yauma khurujihim min kuburihim. Malaikat itu akan datang pada saat mereka terbongkar dari kuburannya.
Ya coba Bapak Ibu. Kapan ini? Kan itu malaikat akan meniup pada suatu saat nanti. Malaikat itu akan meniup trompetnya. Malaikat Israfil. Israfil. Isa sudah masuk. Hancurlah dunia ini. Menurut kitab Tanwir, 40 tahun itu dek gak sadak kulino sama mati mana tahu. 40 tahun lamanya menurut kitab Tanwir. Setelah itu malaikat tiup lagi trompetnya. Barangkali begitu bunyinya. Moto mana tahu itu yang sudah dikubur, terbongkar. Dan Rasulullah terbongkar kuburan pertama yang terbongkar. Nah, pada saat itu kembali malaikat ditugaskan kata Ibnu Katsir. Malaikat, lokam si bawangi anu supaya itu anu tidak takut, supaya anu itu tidak khawatir. Jadi kita nanti akan digait oleh malaikat pada saat kita di padang mahsyar. Tugas kita adalah mengucapkan Tuhanku Kung Allah Ta'ala. Bil ikhlasi dengan keikhlasan dan dengan ketaatan. Semoga dengan pengajian ini, sebab bukan hal baru ini, anu yang sudah diamalkan ini cuma Pak Imam dikuatkan kembali. Semoga kita sama-sama saling mendoakan karena penceramahnya tidak lebih baik daripada yang diceramai. Masuk Isa Pak? Apa balik HP-nya tadi Bapak? Salah balik HP. Oh, yang ini bunyi. Oh, baik. Berarti HP-nya Bapak tadi anu di tempat lain. Wattunna Nabi Tamam Mi'raj disebutkan oleh Ad-Dardir dalam buku Hasyi Ad-Dardir. Menrai Nabi itu kepada suatu tempat. Rasulullah melihat ada makhluk. Sudah ada di mulutnya itu terompet. Angkan ikuti munna. Rasulullah bertanya kepada Jibril, kan kalau ada apa nak lihat, makutanai Nabi. Jibril. Ini ya, itulah Israfil. Itu Israfil. Itu trompetnya kalau bunyi, hancur itu bumi di bawah semua. Mudah-mudahan dek nalubairo atau komuni bawah. Karena sudah ada di mulutnya 1400 tahun yang lalu. Ada memang di mulutnya. Itu tidak capek. Itu capek manusia. Malaikat itu diciptakan oleh Allah. Ya rokok mata rumah pamulai jejak. Rokok terus denang kena putu rokok nah. Ada juga yang sujud terus. Makanya salat kita ini adalah gabungan dari stan-stan malaikat di langit. Jadi ada malaikat yang rukuk terus, ada malaikat yang sujud terus, ada malaikat yang duduk terus, ada malaikat yang berdiri terus. Kita digabung oleh Allah untuk kita. Berdiri, rokok, itu adalah stan-stan malaikat. Yang capek itu kita. Malaikat tidak ada capeknya. Jadi nanti pada saatnya itu, bunyi itu trompet. Kita ini membahas akidah. Bunyi itu trompetnya hancur. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Manusia pada waktu itu seperti belalang yang ditiup angin. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Pada saat trompet pertama dibunyikan itu, wa takunul jibal sininna bulu kal'ihnil manfush, seperti kapas yang ditiup angin. Bagaimana ringannya itu kapas ditiup angin? Terbang. Bulu Saya biasa kalau pergi ke Denre Kang lewat di Gunung Nona sana. Biasa ku standar itu standar motor. Baru cengak gak minta gunung Bamba Puang. Mau kada kau mau ayo kulutu matu ini yang benar. Tetapi kata kembali ke buku Tandir dari bayat, ia kong kamu pikulino maka ada Allah. Namo si ditahu. Maka dia gari Allah Ta'ala ku malaikat. Jangan tiup dulu itu trompetmu 40 tahun untuk menghargai dia. Berarti kiamat masih agak lama ini. Maka yang belum menikah tenang-tenang saja, insyaallah belum kiamat ya. Belum menikah kapan, Pak? Aman insyaallah belum pi.
Iya. Demikian pengajian kita Bapak Ibu para orang tuaku tak ada pengengah. Kalau ada kesalahan, semoga bisa kita buka kembali Fussilat 30. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.